Ini sihir, ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah dan ruqyah pada ahli apapun. Apakah harus diruqyah? Ini sihir, ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah dan ruqyah pada ahlinya. Akhir-akhir ini jika bangun tidur atau ketika baca Quran, sholat, sholat bahkan sampai terbawa ketika di dalam sholat saya suka diganggu dengan munculnya bayang-bayang tanda salib. Hal ini sangat mengganggu saya sehingga saya selalu mengulang-ulang sholat tetap saja sama. Apakah saya terkena sihir atau hanya pikiran was-was saja? Karena saya sehari-hari hidup bekerja di lingkungan orang-orang Nasrani. Pernah coba diruqyah satu kali tidak ada efek apapun. Apakah harus diruqyah? Ini sihir, ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah pada ahlinya. Saya sudah berikan nomor-nomor telepon orang-orang yang diruqyah ya, orang peruqyah itu. Kalau belum punya nanti yang bertanya silakan temui saya habis pengajian dan saya akan berikan insyaallah nomor teman-teman peruqyah. Pasti saya yakin ini memang ada beberapa teman-teman kita yang Nasrani, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bukan sportif mendakwakan agamanya tapi mereka menggunakan sihir. Ini banyak sekali terjadi. Dan kebanyakan bahkan ada pernah terjadi di Makassar, seseorang yang pernah belajar di pesantren bahkan sampai murtad dan terkaget semua guru-gurunya. Ustadznya kok bisa? Setelah didatangin di ruqyah ternyata dia kesurupan dan kena sihir baik dari makanan ataupun minuman. Karena ibunya ternyata seorang Nasrani yang mu'alaf masuk Islam tapi pindah agama lagi gitu. Di saran saya ruqyah dan ruqyah tidak cukup dengan satu kali dan harus ahlinya. Salam, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudaraku umat beriman yang dikasihi Tuhan di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Kali ini saya melihat video yang mengatakan bahwa ketika ada seorang umatnya yang bertanya kepada Ustadz bahwa ia dibayang-bayangi salib dan katanya dia sedang disihir. Di sini saya tidak ada maksud apa-apa, cuman saya mau meluruskan bahwa agama Kristen itu tidak seperti yang dikatakan oleh Ustadz tersebut. Umat Kristen sangat melarang yang namanya sihir. Jadi umat Kristen itu baik Protestan maupun Katolik yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengimani Yesus Kristus itu murni ya. Dan saudara-saudari bayangkan bahwa coba bayangkan misalnya pemimpin-pemimpin agama Kristen, yaitu salah satunya di agama Katolik ada romo, ada frater, ada uskup dan ada paus dan juga suster. Kita belajar dari kehidupan mereka. Mereka benar-benar menyerahkan seluruh hidup mereka selama di dunia hanya untuk melayani Tuhan. Bagaimana itu mereka bisa melakukan sihir? Misalnya, suster tidak memiliki atau tidak mempunyai suami seutuhnya sampai mati. Dan juga begitu juga ada pastor, romo dan bahkan paus itu tidak memiliki istri sampai mati. Karena apa? Mereka benar-benar mengimani Dia Sang Tuhan yang tergantung di kayu salib hanya untuk membebaskan manusia. Dan mereka menyerahkan seluruh hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan dan memberitakan Injil-Injil kerajaan surga, firman-firman Tuhan Allah di bumi dengan sempurna, dengan murni. Jadi mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia duniawi. Bagaimana mungkin mereka mengikuti keinginan setan, yaitu melakukan sihir? Itu sangat dilarang baik di Alkitab maupun di ajaran agama Katolik itu memang, dan agama Protestan itu sangat dilarang melakukan sihir. Jadi tujuan video saya ini saya mau menjelaskan bahwa agama Kristen baik itu Protestan maupun Katolik nggak ada yang namanya melakukan sihir, karena itu bertentangan dengan ajaran Katolik. Nah, tadi kita sudah melihat di video yang dibuat oleh siapapun itu, dan ketika ditanya mengapa saya ada bayang-bayang salib ketika terbangun waktu pagi. Nah, kalau menurut saya itu mungkin Tuhan Yesus memilih orang itu untuk menjadi pengikutnya. Coba contohnya seperti ketika diruqyah berkali-kali dengan doa muslim itu nggak mempan sama sekali. Karena apa? Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan tetap terpilih. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu
berkuasa. Jadi manusia tidak punya kuasa apa-apa untuk membatalkan kuasa Tuhan. Jadi tak heran kalau kita mendoakan orang, misalnya kita meruqyah orang dengan ajaran kita, misalnya agama Islam meruqyah orang seperti saudaranya Muslim tadi yang katanya dibayang-bayangi salib, tetapi tidak mempan, yaitu karena kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi atau gimana pun, tidak bisa. Jadi saya menegaskan bahwa agama Kristen itu murni, tidak ada yang namanya sihir dan lain sebagainya. Bahkan selama saya hidup, saya melihat ini yang melakukan sihir dan kelakuan-kelakuan jahat itu ya ada sebagian orang lain itu, tapi bukan agama Kristen. Saya lihat ini kebalik sebenarnya, tapi ya tergantung dari kita semua. Tetapi saya mohon untuk YouTuber Indonesia, ayolah kita menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan membawa nilai-nilai Pancasila, 5 dasar Pancasila. Jangan kita merusak nilai-nilai dasar Pancasila itu dengan otak kita yang dungu, dengan ajaran-ajaran kita yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau begini terus, YouTuber yang memberitakan kabar-kabar, saya minta tolonglah berikan kabar-kabar yang baik untuk kemajuan negeri kita dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan kalau hal-hal jelek ini kita teruskan, maka NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu, maka itu akan hancur karena perbuatan-perbuatan kita. Harapan masyarakat sebenarnya kita sebagai YouTuber yang memberitakan hal-hal baik, yaitu memberitakan hal-hal yang menyenangkan, bukan membuat orang kesal dan lain sebagainya, seperti menghina suatu golongan atau mengambil tindakan sesuai dengan keinginan kita sendiri tanpa mempertimbangkan yang ada kepada saudara kita sendiri. Tetapi sebenarnya untuk agama Kristen, mau baik biar dihina sekalipun atau dicela sekalipun, sebenarnya itu nggak apa-apa ya, karena itu adalah sebuah salib buat agama Kristen yang harus dipikul selama di dunia. Baik itu dicaci maki, dihina, dan lain sebagainya, bahkan difitnah sekalipun itu tidak jadi masalah, karena itu adalah sebuah salib yang harus dipikul di dunia. Karena kata Yesus Sang Juru Selamat, barang siapa yang mau mengikuti aku harus memikul salibnya dan mengikuti aku, kata Yesus ya. Jadi harus menerima difitnah, dicela, dijelek-jelekin dan lain sebagainya hanya demi sebuah kebenaran. Sebenarnya itu nggak jadi masalah buat kami agama Kristen ya. Cuman saya sebagai agama Kristen Katolik, saya mau meluruskan tentang kejadian-kejadian seperti ini. Masa ada agama Kristen yang yang melakukan sihir? Wah, gawat. Sihir itu kan setan. Yaitu orang-orang yang melakukan keinginan setan. Dan yang agama Kristen lakukan ini yaitu memberitakan kerajaan surga, melakukan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Dan saya juga yakin bahwa saudara-saudara saya Muslim dan agama-agama lainnya pasti mau memberitakan hal-hal yang baik dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi untuk hal ini yang mengatakan bahwa Kristen itu melakukan sihir, menyihir saudaranya yang bukan seagama dengan dia, itu salah. Itu memang salah, sangat salah itu namanya ya. Agama Kristen memang mendoakan orang supaya mengikuti Sang Juru Selamat, memang mendoakan orang supaya mengikuti Sang Juru Selamat. Nah, ketika berdoa di gereja, mereka memohon supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, memang mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu, yang mau menyelamatkan hidup manusia di bumi ini untuk masuk ke dalam surga. Ia mengajak orang sebanyak-banyaknya di dunia ini, sehingga umat manusia yang mempercayai Tuhan Yesus harus saling mendoakan supaya orang yang belum mengenal Sang Juru Selamat itu
mengenal Dia dan datang kepadanya. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saya sampaikan ini, saya nggak memaksa orang untuk harus mempercayai, nggak. Cuman kita sebagai manusia, kita sebagai warga negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi disatukan oleh negara NKRI dengan lambang Pancasila, kita harus mengikuti nilai-nilai dasar Pancasila dan mengamalkan. Itulah tugas kita sebagai warga negara, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita lakukan, ingin mencela agama orang lain, ingin melakukan tindakan-tindakan kita sesuai dengan keinginan kita sendiri tanpa memikirkan keinginan orang lain, itu salah, ya, itu salah. Jadi saya harapkan sekali lagi buat para youtuber, ingatlah bahwa yang kalian lakukan, kalian juga harus bertanggungjawabkan di akhirat. Saya memang bukan orang suci, yang suci di hadapan Tuhan, bukan. Saya juga orang berdosa. Namun kita sebagai manusia yang biasa-biasa saja harus saling mengingatkan. Ayolah, kita jangan melakukan keinginan-keinginan menurut kemanusiaan kita, menurut hati manusia kita, tanpa mempertimbangkan keinginan Tuhan dan keinginan saudara-saudari kita. Kita harus mempertimbangkan bagaimana firasat atau pikiran saudara-saudari kita yang lain. Apakah ketika kita melakukan sesuatu ini, saudara-saudari kita yang lain menerima atau tidak? Seperti kita mau mengatakan bahwa agama Kristen itu menyihir orang untuk mengikuti agama Kristen. Oh no, bahkan agama Kristen sekalipun atau agama Katolik mengajak supaya orang-orang itu benar-benar suci, yang walaupun kita sebagai manusia berusaha untuk suci tapi tetap melakukan dosa, ya. Agama Katolik itu mengajak supaya benar-benar murni tanpa ada embel-embelnya seperti kita harus kebal, ini itu dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Apalagi melakukan sihir, itu tidak dibolehkan. Jadi untuk mengikuti Tuhan Yesus itu mengajak orang boleh untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak dengan pemaksaan. Kalau tidak melakukan seperti tindakan untuk mengajak orang, ya kita mendoakan supaya orang itu bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Apalagi kita mau melakukan sihir supaya orang lain mengikuti kita, itu bukan. Itu kan kelakuan setan, itu seperti itu. Jadi untuk mengikuti Tuhan Yesus, agama Kristen yang sesungguhnya mengajak orang lain untuk mengikuti Sang Juru Selamat dengan berdoa, mendoakan orang lain untuk mengikuti, dan dengan cara lembut hati, melakukan dengan cara lembut hati seperti Tuhan Yesus Kristus mengajak manusia untuk mengikuti Dia dengan lembut, nggak pakai keras. Jadi apalagi mengajak orang dengan marah-marah, enggak, itu bukan sifat agama Kristen sendiri. Karena ketika kita melakukan orang secara marah, murka dan lain sebagainya, itu adalah cara membunuh. Karena firman Tuhan, jangan membunuh. Dan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah saja terhadap saudaranya, ia sudah melakukan membunuh." Jadi jika agama Kristen marah saja kepada saudaranya, itu sudah melakukan membunuh. Apalagi benar-benar membunuh. Ya walaupun sendiri saya sering melakukan seperti memarahi saudara-saudara saya sendiri dengan tujuan baik. Ya, namanya sebagai manusia, saya sebagai manusia pendosa dan terbatas, pasti saya melakukan hal-hal yang buruk. Karena saya manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan salah, hilaf, dan dosa. Jadi saudara-saudaraku umat beriman yang mengimani Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ajaran agamamu, ajaran apapun menurut agamamu itu, marilah kita sama-sama membangun NKRI ini untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dalam berbagai perbedaan, supaya bersatu bukan bercerai-berai. Oleh karena itu saudara-saudariku, saya mohon sekali, sebenarnya saudara yang muslim yang lain saya juga banyak senang. Karena apa? Mereka banyak mengajak orang untuk selalu bersatu,
ini itu dan lain sebagainya, melakukannya hal-hal yang baik. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak sesuai dengan keinginan saudara-saudari sendiri, tapi tidak apa-apa. Cuman kali ini saya mau meluruskan video yang tadi kita sama-sama sudah mendengar, bahwa agama Kristen itu menyihir orang. Sekali lagi saya tegaskan, menyihir itu perlakuan atau kelakuan setan. Jadi setan itu melakukan hal-hal yang memaksa, seperti menyihir orang, memaksa dengan kekuatannya sendiri, yaitu setan. Itu perbuatan setan, memaksa dengan melakukan sihir. Jadi saya harapkan sekali lagi, tolong video-video seperti ini yang tadi kita lihat bersama, tolonglah jangan kita buat-buat seperti itu lagi. Kita harus saling menjaga perasaan saudara-saudari kita yang berbeda, supaya hari ini tetap bersatu dan tetap saling menghargai satu sama lain. Saya menegaskan ulang lagi bahwa agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, itu murni ya, murni. Walaupun tidak sesuci 100% seperti Tuhan Yesus Kristus, kita harus berusaha untuk murni. Dan yang namanya sihir-sihir tadi itu tidak ada di agama Kristen ya, tidak ada. Dan bahkan yang saya alami sendiri selama saya lahir di agama Katolik sampai saat ini, yang saya alami, yang saya sering melihat, memang tidak ada di agama Katolik yang namanya sihir, itu tidak ada. Tetapi yang saya lihat pribadi, yang namanya sihir itu bahkan di agama lain yang melakukan itu ya. Saya tidak menyebut itu agama apa, tapi tidak boleh lah saya bilang ini agama itu, agama ini yang melakukan hal-hal bodoh atau hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang buruk. Saya tidak mau mengatakan hal itu, karena itu sama saja saya menjelekkan agama orang lain atau agama saudara saya ya. Jadi untuk meluruskan video-video yang tadi yang katanya agama Kristen menyihir orang, itu tidak benar. Agama Kristen murni, 100% murni, yang walaupun tidak sesuci Yesus Kristus, walaupun tidak sesuci Yesus Kristus, namanya manusia terbatas, banyak salah dan dosa, hilaf dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan kita semua menghargai nilai-nilai perbedaan agama, ras, suku dan lain sebagainya. Dan kali ini juga saya mengajak saudara-saudara, ayolah mengenal agama Kristen yang sesungguhnya itu seperti apa. Mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya itu seperti apa. Saya mengajak dengan hal-hal yang seperti ini aja. Saya tidak memaksa, ayo harus ikut ini. Enggak, itu hal-hal yang jelek itu. Saya tidak mau. Memang ajaran Kristen itu tidak seperti itu. Bukan mengajak orang dengan secara paksa atau yang jahat, itu tidak baik itu. Dan bukan perlakuan agama seperti itu, karena yang dilakukan agama itu dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Jangan kita melakukan hal-hal jahat dengan mengatasnamakan Tuhan ya. Jangan kita melakukan hal-hal jahat atau hal-hal duniawi, sifat kemanusiaan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan dengan mengatasnamakan Tuhan, itu tidak baik ya. Apalagi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu sebenarnya tidak diperbolehkan oleh agama Kristen, dan hukumnya memang tidak diperbolehkan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Ya, walaupun saya sendiri sebagai agama Kristen, sebagai saudaramu ini yang hina ini, masih meminta doa dari saudara-saudariku sekalian supaya selalu mendoakan saya juga agar menjadi orang yang lebih baik, lebih takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan sesuai dengan keinginan sendiri, tetapi harus sesuai selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Saya sebagai generasi muda, saya ingin meluruskan hal-hal yang seperti tadi di video, bahwa agama Kristen menyihir orang itu tidak baik dan memang tidak benar ya, tidak benar. Saya masih muda dan saya ingin saudara-saudara saya yang sudah tua maupun yang masih muda, generasi-generasi penerus bangsa, baik itu yang melakukan atau memberitakan kebaikan-kebaikan lewat media massa, media sosial, kita harus melakukan hal-hal yang baik lah ya. Saya mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik supaya negara ini tetap bersatu padu dan selalu hidup rukun dan damai sampai selama-lamanya, dan kita aminkan bersama. Saya
mencintai saudara-saudaraku yang berbeda. Ya, kita harus saling mencintai karena perbedaan itu indah ya. Perbedaan itu indah. Jadi saudara-saudaraku, saya mohon sekali lagi yang non-Kristen, yang tidak mempercayai Tuhan Yesus Kristus, bagi saya sebagai manusia tidak apa-apa. Anda tidak mempercayai Tuhan Yesus Kristus tidak apa-apa, karena keselamatan itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Yang walaupun sudah ditawarkan oleh Sang Juru Selamat untuk mengikuti Dia, karena Dia sudah datang untuk menyelamatkan hidupmu dari dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi saudara tidak menerima, itu tidak masalah bagi saya manusia biasa ini, tidak jadi masalah. Namun yang jadi masalah sekarang yaitu kalau kita melakukan keinginan kita sebagai manusia untuk menghina agama orang lain, atau melakukan berkata-kata sesuai dengan keinginan kita tanpa memikirkan pikiran dan perasaan saudara-saudara kita yang berbeda, yaitu ini jadi masalah. Indonesia akan hancur dan perbedaan-perbedaan ini tidak akan indah lagi. Tetapi saya mau supaya Indonesia ini indah, damai dan sejahtera. Saya sebagai generasi muda mengajak saudara-saudara supaya melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal jelek itu buat apa, saudara? Itu tidak baik ya. Oleh karena itu saya mau berbicara banyak-banyak lah. Kalau ada yang mendengarkan dan mau meneliti video saya, syukur puji Tuhan. Dan alhamdulillah yang katanya agama Islam ya. Oke, saudara-saudaraku, kali ini juga saya sebagai Agung Paskir Indonesia yang penuh dengan salah dan dosa, penuh dengan keterbatasan, saya mengajak lagi sekali lagi, terutama saat ini kita mengadakan atau mengalami yang namanya pandemi, yang dimana kita sama-sama menghadapi virus corona ini, karena virus ini tidak mengenal agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Karena ketika kita terlena sedikit saja atau mengabaikan protokol kesehatan dan tidak menjaga diri, maka diri kita akan hancur. Nah, seperti yang kita lakukan. Jika hal-hal jelek yang kita lakukan dengan keinginan kita sendiri tanpa mengikuti keinginan Tuhan, maka yang hancur itu siapa? Bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Hancur bukan di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudariku, kita ketika mengalami pandemi ini, kita menjaga kesehatan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberi kebebasan, yang memberi kesembuhan, Sang Khalik yang Maha Mulia, memberikan kita berkat dan hidayah serta anugerah serta rezeki, supaya saya dan saudara semua dimanapun berada selalu dilindungi dan dibimbing serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan disertai dengan apa yang saudara inginkan tetap sesuai dengan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya mengajak buat para agamis yang menyebarkan agamanya, yang mau mengajak orang lain supaya mengikuti agamanya sendiri, saya mohon jangan mengajak orang lain dengan secara paksa atau hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif seperti yang tadi ya, melakukan hal-hal supaya diikuti agamanya, atau supaya kita mempertahankan pengikut kita supaya tetap bertahan. Seperti kita melakukan kata-kata sendiri, menyampaikan sesuai dengan kata-kata sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya. Sebab yang Maha tahu loh apa yang sebenarnya. Saya benar-benar mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak melakukan sihir. Yang Maha tahu pun tahu bahwa agama Kristen tidak melakukan sihir. Dan saya pastikan bahwa saudara yang mengatakan bahwa agama Kristen melakukan sihir, yang Maha tahu juga tahu itu benar apa salah. Jadi saya harap saudara pertanggungjawabkan kata-kata saudara sendiri. Jika saudara merasa benar, teruskan. Tetapi bagi saya itu salah. Jika saudara merasa benar, teruskan. Tetapi jika saudara merasa salah dengan ucapan dan penyampaian saudara, tolonglah minta maaf kepada Tuhan, karena Dia Maha Pengampun. Tidak usah meminta maaf kepada saudara-saudara yang merasa dihina, merasa
apakan dengan agamanya, seperti kelakuan yang tidak sesuai yang saudara lakukan, saya harap tidak perlu meminta maaf kepada kami. Itu bagi saya pribadi tidak perlu meminta maaf kepada saya atau kepada saudara-saudara yang lain. Bagi saya itu tidak perlu, karena saya manusia biasa yang walaupun saya bisa memaafkan orang, tetapi yang maha pengampun lebih mengampuni. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jika saudara merasa itu benar maka teruskan, tetapi bagi saya itu salah. Bagi saya itu salah. Dan sebab yang maha tahu itu salah apa benar. Tetapi jika saudara itu merasa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tolonglah minta maaf kepada Tuhan selama masih ada waktu kita di bumi. Kita minta maaf kepada Tuhan supaya Tuhan yang maha pengampun mengampuni salah kita dan kekhilafan kita. Sebab kita sebagai manusia memang penuh dengan salah dan dosa, baik itu lewat kata-kata, pikiran, mata, tangan, kaki, perbuatan dan lain sebagainya kita. Saya sebagai agama Kristen benar-benar menyadari bahwa saya adalah manusia yang salah, banyak salah, hilaf dan dosa. Saya mohon maaf jika penyampaian video saya tentang bagaimana saya menjelaskan bahwa agama Kristen itu tidak melakukan sihir, melakukan hal-hal yang jahat, sebab agama Kristen itu murni. Dan penginjil agama Kristen seperti yang ada di Katolik itu murni 100%, yang walaupun mungkin tidak sesuci Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu murni, seperti memberitakan kerjaan surga dengan seutuhnya, menyerahkan hidupnya seutuhnya di dalam dunia dengan tidak menikah, harus menanggung tidak menikah, seperti suster tidak mempunyai suami, dan juga romo, frater, uskup, diakon, dan juga paus sekalipun tidak memiliki istri sampai akhir hayatnya. Karena apa? Demi kemuliaan Tuhan harus murni dan harus benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saya agama Katolik, saya sebagai generasi muda mengajak sekali lagi, ayolah kita melakukan hal-hal yang baik untuk demi persatuan dan kesatuan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh melakukan yang hal-hal tadi, menjelek-jelekan agama orang lain, itu tidak boleh ya. Apalagi di depan media massa yang bisa menyakitkan hati saudara-saudari kita, umat beriman yang lainnya. Jadi saya harapkan marilah kita yang punya kuasa sedikit saja untuk memberitakan kebaikan, kita memberikan kebaikan-kebaikan yang mana bisa menghargai dan mentoleransi orang lain. Jadi akhir kata, saya sebagai manusia yang penuh salah dan dosa, mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata dalam menyampaikan atau menjelaskan video-video yang sedang dilakukan atau sedang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi saya harapkan sekali lagi jangan terulang hal-hal seperti ini lagi, supaya kita tetap damai dan selalu bersaudara. Kita bersaudara baik di bumi, di dunia maupun juga di akhirat. Karena yang menentukan kita masuk surga atau tidak itu yang maha kuasa, yang walaupun sekalipun kita dosa bagaikan berlumur darah, berlumur seperti lumpur dan lain sebagainya, tetapi ingat, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Misalnya, contoh kecilnya, ketika mutiara ditaruh di dalam lumpur, itu tetap mutiara walaupun dia penuh dengan lumpur atau berlumuran lumpur. Jadi kita tidak tahu mana yang ditentukan Tuhan untuk masuk kerajaan surga, baik itu dia pendosa atau pengalim, yang alim, yang pendosa, yang alim atau lain sebagainya. Kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Dia bisa saja menaruh pendosa ke dalam surga jika itu dia sesuai dengan keinginannya, dan bisa juga orang yang alim sekalipun di bumi dia taruh di neraka sesuai dengan keinginannya. Kita tidak tahu. Jadi selama kita masih ada waktu, saya minta doanya saudara supaya didoakan terus, semoga sesuai dengan kelakuan saya, sesuai dengan kehendak Tuhan juga, dan saudara juga selalu diberkati dan selalu dalam lindungannya. Akhir kata, saya minta maaf sekali lagi, dan saya mohon kita selalu semangat dan sehat selalu. Semoga kita nanti ketika meninggal dan meninggalkan dunia ini, kita selalu dalam lindungan Tuhan dan diterima di dalam kemuliaannya sebagai saudara-saudari di bumi dan di surga. Aku sampaikan semua kabar baik ini kepadamu. Aku mohon maaf sebagai manusia yang penuh dengan salah dan dosa, demi kemuliaan nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Shalom. Akhir-akhir ini jika bangun tidur atau ketika baca Quran, sholat, sholat bahkan sampai terbawa ketika di dalam sholat saya suka diganggu dengan munculnya bayang-bayang tanda salib. Hal ini sangat mengganggu saya sehingga saya selalu mengulang-ulang sholat tetap saja sama. Apakah saya terkena sihir atau hanya pikiran was-was saja? Karena saya sehari-hari hidup bekerja di lingkungan orang-orang Nasrani. Pernah coba diruqyah 1 kali tidak ada efek apapun. Apakah harus diruqyah? Ini sihir, ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah pada ahlinya. Saya sudah berikan nomor-nomor telepon orang-orang yang diruqyah ya, orang peruqyah itu. Kalau belum punya nanti yang bertanya silakan temui saya habis pengajian dan saya akan berikan insyaallah nomor teman-teman peruqyah. Pasti saya yakin ini memang ada beberapa teman-teman kita yang Nasrani, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bukan sportif mendakwakan agamanya tapi mereka menggunakan sihir. Ini banyak sekali terjadi. Dan kebanyakan bahkan ada pernah terjadi di Makassar, seseorang yang pernah belajar di pesantren bahkan sampai murtad dan terkaget semua guru-gurunya. Ustadznya kok bisa? Setelah didatangin di ruqyah ternyata dia kesurupan dan kena sihir baik dari makanan ataupun minuman. Karena ibunya ternyata seorang Nasrani yang mu'alaf masuk Islam tapi pindah agama lagi gitu. Di saran saya ruqyah dan ruqyah tidak cukup dengan 1 kali dan ini sihir, ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah pada